Selamat datang di channel Cerita Menjelang Malam dalam episode Tarian Terakhir di Desa Penari. Langit senja menumpahkan semburat oranye ke hamparan sawah yang menguning. Jalan menuju desa sepuh berliku, melewati perbukitan yang mulai diselimuti kabut tipis. Mobil tua berpelat luar kota itu melaju perlahan, roda depannya sesekali tergelincir di tanah berlumpur bekas hujan siang tadi. Di balik kemudi, Anton, seorang jurnalis lepas dari Jakarta, memelototi layar GPS ponselnya yang berkedip tak menentu. Sinyal menghilang sejak 1 jam lalu. Ini bukan lokasi biasa, gumamnya. Anton menghela napas, menepikan mobil ke sisi jalan tanah yang sempit, dan keluar sebentar. Udara lembab menusuk kulit, dibawa angin dari arah utara. Di kejauhan, puncak bukit siluetnya tampak seperti wajah perempuan sedang menari, atau mungkin hanya ilusi. Disinilah tempat yang diceritakan rekan lamanya, Aldi, sebelum menghilang secara misterius saat hendak meneliti cerita rakyat di desa ini. Desa yang katanya memiliki tradisi tari mistis, yang hanya dilakukan saat bulan purnama jatuh 2 kali dalam 1 bulan. Anton menyalakan senter kecil dan mulai berjalan ke arah dusun. Pohon jati dan randu berdiri kaku di sisi jalan, beberapa bahkan tampak seperti menyembunyikan sesuatu di balik batang besarnya. Bayangan mereka menari pelan diterpa cahaya bulan yang mulai naik ke langit. Tak lama kemudian, seorang gadis muda muncul di bawah sinar lampu minyak di depan rumah kayu tua. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna gading dan kain batik bermotif parang rusak. Rambutnya disanggul rapi, dan matanya tajam namun teduh. Ia tersenyum kecil melihat Anton. "Mas Anton ya?" tanyanya. "Betul, kamu Mawar." Gadis itu mengangguk, lalu mempersilakan Anton mengikuti langkahnya menuju gubuk yang sudah disiapkan kepala dusun. Di sepanjang jalan desa yang hanya berupa susunan batu kasar, Anton menangkap banyak mata mengintai dari balik tirai rumah-rumah penduduk. Mereka tak menyapa, hanya mengamati. "Apa mereka takut pendatang?" tanya Anton, berusaha mencairkan suasana. Mawar tersenyum tipis. "Bukan takut, mereka hanya tahu, tidak semua yang datang akan pulang." Anton mengernyit. "Maksudmu?" Gadis itu tidak menjawab, langkahnya malah dipercepat. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah gubuk berdinding anyaman bambu. Sederhana, tapi bersih. Di dalam sudah disiapkan tikar, lampu minyak, serta 1 kendi air dan sekotak makanan. "Kalau Mas Anton dengar suara aneh malam ini, abaikan saja ya," ujar Mawar sambil menuruni anak tangga. "Suaranya seperti apa?" Mawar menatapnya sebentar, seperti suara penari yang sedang dilatih menari, atau penari yang sudah terlalu lama menari sendirian. Setelah itu, ia pergi, meninggalkan Anton seorang diri dalam kabin kayu tua, dengan lampu minyak yang bergetar seperti jiwanya yang mulai gelisah. Di luar, angin bertiup pelan, membawa suara yang nyaris tak terdengar. "Ayo menari, ayo menari." Malam di desa sepuh datang tanpa peringatan. Tidak seperti di kota yang memberi tanda dengan lampu-lampu menyala, di sini gelap turun seperti air tumpah dari langit. Cepat dan sunyi, Anton duduk di tepi ranjang kayu, lampu minyak satu-satunya sumber cahaya di ruangan itu. Angin dari celah dinding bambu membawa aroma tanah basah dan dupa yang samar. Ia belum tidur. Suara-suara kecil dari luar membuat matanya tetap terbuka. Ada yang berbeda dari desa ini. Ada sesuatu di balik sunyinya yang bukan sekadar sepi. Di luar, terdengar suara ranting patah. Anton mendekat ke jendela bambu yang terbuka sedikit. Tak ada siapa-siapa. Hanya ladang gelap dan pohon randu yang berdiri seperti penjaga kuno. Tapi telinganya menangkap sesuatu, suara samar dari kejauhan. Gong, kendang, dan sitar yang dimainkan dengan irama lamban, seperti sedang ditarik dari dunia lain. "Mana mungkin ada pertunjukan malam-malam begini?" gumamnya, tapi rasa penasaran lebih besar dari logika. Anton mengambil senter dan keluar pelan. Desa itu seperti membeku. Rumah-rumah sunyi. Tak ada obor, tak ada aktivitas. Ia melangkah ke arah suara, melewati jalan setapak yang membelah sawah. Di bawah cahaya bulan,
tanaman padi bergoyang pelan. Tapi bukan karena angin. Daun-daun padi bergetar, membentuk gerakan lembut yang anehnya teratur. Langkah Anton melambat. Di ujung jalan, sesosok gadis berdiri memunggungi sawah. "Mawar," ia diam, pandangannya tertuju ke ujung pematang. "Mawar," sapa Anton perlahan. Gadis itu menoleh. Matanya tampak lebih gelap dari biasanya. "Kau dengar juga?" tanyanya pelan. Anton mengangguk. "Dari mana suara itu?" "Dari balai dusun. Tapi bukan gamelan orang desa yang mainkan." Suaranya turun 1 oktav. "Itu suara mereka." Anton merinding. "Mereka siapa?" Mawar menatapnya dalam. "Yang tak punya tubuh, tapi belum selesai menari. Yang pernah dijanjikan panggung tapi tak pernah diberi tepuk tangan." Anton tertawa gugup. "Mitos ya." Mawar menatapnya tajam. "Masih ingat temanmu Mas Aldi?" Anton terdiam. Mawar mendekat. "Dulu, dia juga bilang ini cuma cerita rakyat. Tapi malam itu, dia ikut alunan suara ini. Lalu dia menari." Anton menelan ludah. "Kau lihat sendiri." "Tidak," jawab Mawar lirih. "Tapi aku temukan selendang penari di tempat dia menghilang. Masih basah, dan harum bunga kantil." Anton menunduk, hatinya berdebar. Gamelan masih terdengar, tapi perlahan melambat, berubah menjadi seperti bisikan. "Ayo menari, ayo menari." Angin mendesir di antara pohon-pohon, seperti menggemakan suara itu. Anton menoleh ke Mawar. "Kenapa aku? Kenapa suara itu muncul setelah aku datang?" Mawar menggigit bibirnya. "Karena setiap purnama kedua dalam 1 bulan, mereka butuh satu lagi. Satu jiwa, yang akan menggantikan penari lama." Anton terdiam. Di kejauhan, sawah kembali sunyi. Tapi di ujung pematang, Anton melihat sesuatu. Bayangan seorang perempuan, berselendang putih, berjalan pelan menyusuri pinggir sawah. Tubuhnya melayang sedikit di atas tanah, dan setiap langkahnya menggetarkan udara. Mawar menarik tangan Anton. "Ayo kembali." "Tapi itu siapa?" "Bukan siapa-siapa." Mawar gemetar. "Itu, yang terakhir kali menari." Mereka berbalik dan berlari kembali ke rumah. Di belakang mereka, suara gamelan terdengar sekali lagi, satu nada panjang. Lalu hening. Malam itu, Anton merasa campuran antara rasa takut dan penasaran yang semakin menguat. Ketika ia dan Mawar berjalan menuju balai dusun, langkah mereka terhenti di depan sebuah bangunan kayu besar yang tua dan lapuk, berdiri sendiri di tengah lapangan desa. Balai itu seperti rumah raksasa dengan atap genteng merah yang mulai banyak yang retak dan lumut. Lampu petromak di tiang-tiangnya berkelap-kelip diterpa angin, menghasilkan bayangan yang berkelebat di dinding. Dari dalam terdengar suara gamelan, iramanya pelan, namun teratur dan penuh penghayatan. Anton mengusap pelipisnya, berusaha menghilangkan rasa tidak nyaman yang merambat di kulitnya. "Ini benar-benar ritual ya?" Mawar mengangguk. "Setiap bulan purnama kedua, mereka mengadakan tarian ini. Tapi hanya penari terpilih yang boleh ikut." Mereka masuk ke dalam balai yang remang-remang. Di tengah panggung kayu yang sedikit naik, berjejer beberapa wanita muda memakai kebaya lusuh dan kain batik yang sudah usang. Wajah mereka tampak kosong, dengan mata setengah tertutup, seperti sedang berada di dunia lain. Tarian dimulai. Jemari penari bergerak perlahan mengikuti irama gamelan. Setiap langkah kaki mereka mengetuk lantai kayu dengan ritme yang menenangkan sekaligus menegangkan. Tatapan mata mereka kosong, tapi gerakan tubuhnya sangat anggun, penuh penghayatan seolah jiwa mereka sedang melebur dalam tarian itu. Anton menatap dengan seksama, lalu memperhatikan hal yang aneh, tak ada satupun dari penari yang melihat penonton. Mereka benar-benar seolah menari untuk sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, di tengah tarian, salah satu penari, seorang gadis dengan rambut panjang yang kusut, jatuh tersungkur, cairan merah mengalir dari dahi dan membasahi lantai kayu. Penonton berteriak kaget, namun para penari yang lain tidak berhenti menari, malah membungkam suara teriakan dengan gerak tangan yang aneh dan seragam. Mereka berjongkok dan menutupi tubuh gadis yang jatuh, lalu berbisik sesuatu dalam bahasa kuno. Anton merasa bulu kuduknya meremang.
Ketika cairan merah gadis itu mengalir ke lantai, sesosok bayangan gelap muncul di sudut panggung, berwujud perempuan dengan gaun panjang yang basah dan rambut terurai. Wajahnya samar dan pucat, mata kosong menatap tajam ke arah Anton. Mawar menggenggam tangan Anton erat-erat. "Jangan lihat ke sana," bisiknya panik. Anton berusaha menutup matanya, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mengintip kembali, dan sosok itu menghilang begitu saja. Tarian berlanjut, semakin cepat dan intens. Penari-penari itu berputar dan melompat, sementara suara gamelan berubah menjadi dentuman keras yang menggema hingga ke tulang. Ketika tarian selesai, seluruh penari jatuh tersungkur bersama. Mereka terbangun dengan pandangan kosong dan tanpa ingatan akan apa yang baru saja terjadi. Anton dan Mawar diam-diam meninggalkan balai, napas mereka tersengal. "Ini bukan sekedar tarian," kata Anton pelan, "ini seperti ritual pemanggilan atau kurungan jiwa." Mawar menunduk. "Setiap yang menari di sini akan terikat dengan desa ini, dan tidak pernah benar-benar bebas." Di luar, angin malam berhembus dingin, membawa suara gamelan yang semakin menjauh, seperti mengiringi mereka pulang ke dunia nyata yang terasa makin asing. Keesokan harinya, kabut pagi masih menyelimuti desa sepuh ketika Anton berjalan menuju pinggir desa, mengikuti jalan setapak yang membelah hamparan sawah. Mawar memilih tidak ikut, ia hanya berpesan agar Anton berhati-hati. Di sana, tepat di tepi pematang sawah, berdiri sebuah sumur tua yang sudah lama tidak terpakai. Batu-batu di sekelilingnya sudah berlumut tebal, dan di bawah mulut sumur, air hitam pekat memantulkan bayangan pepohonan yang merunduk di atasnya. Anton memandang sumur itu dengan rasa penasaran yang bercampur was-was. Dulu, sumur ini adalah sumber air utama bagi penduduk desa sebelum digantikan pompa air modern. Tapi kini, sumur itu sudah tak berfungsi. Ada sesuatu yang tak wajar dengan tempat itu. Ketika ia menunduk dan memandang ke dalam, ia merasakan hawa dingin menyergap dari dalam lubang gelap itu. Sesaat, ia seperti melihat sosok samar berdiri di dasar sumur, mengenakan pakaian putih lusuh, sosok perempuan yang sama seperti yang ia lihat malam sebelumnya di balai dusun. Anton terkejut dan mundur beberapa langkah. Namun, saat ia hendak menoleh, sesuatu menempel di kakinya. Ia menatap ke bawah, dan melihat sehelai kain selendang berwarna putih kusam, basah dan berbau bunga kantil. Ini milik siapa?" gumamnya. Tiba-tiba, suara bisikan pelan terdengar dari dalam sumur, seolah memanggil namanya. "Anton, Anton, ayo menari." Ia terdiam, napasnya memburu. Dari balik pepohonan, Mawar muncul dengan wajah cemas. "Mas Anton, jangan dekat-dekat sumur itu. Banyak yang hilang setelah mendekat ke sana." Anton menoleh. "Aku melihat sesuatu, perempuan itu." Mawar mengangguk pelan. "Itulah penunggu sumur. Dia adalah penari terakhir yang terjebak antara dunia dan kematian. Dia menunggu penggantinya." Anton merasa tubuhnya gemetar. "Pengganti." Mawar menggenggam tangan Anton, tatapannya penuh peringatan. Setiap purnama kedua, dia mencari satu jiwa yang bisa menari bersama dia, supaya dia bisa bebas. Anton menunduk dan mengangkat selendang itu. "Kalau aku menolak," Mawar tersenyum getir, "kau tidak bisa. Karena jika kau menolak, dia yang akan datang sendiri dan menarikmu ke dalam sumur." Malam itu, Anton tahu bahwa ia harus menghadapi pilihan terbesarnya, menerima takdir yang ditawarkan atau melawan bayangan gelap yang membayang di pinggir sumur tua itu. Malam turun dengan kelam yang pekat. Di dalam gubuk kayu tempat Anton menginap, udara terasa semakin dingin, seolah hawa dari sumur tua tadi ikut menyusup masuk. Lampu minyak di meja bergetar pelan, menerangi wajah Anton yang penuh pergulatan batin. Ia tahu malam ini adalah saatnya. Suara gamelan, bisikan misterius, dan bayangan penari terakhir itu akan kembali menuntut kehadirannya. Pilihan ada di depan mata, mengikuti jejak penari yang hilang, atau melawan nasib yang sudah disiapkan. Anton menghela napas panjang, meraih selendang putih basah yang ia temukan di pinggir sumur. Ia menggenggamnya erat, seolah mencari keberanian dalam serat kain itu.
Sekitar pukul 2 dini hari, suara gamelan mulai terdengar lagi, samar namun menggema di seluruh desa. Anton melangkah keluar, dibimbing oleh suara yang memanggil itu menuju balai dusun. Di sana, Mawar sudah menunggu dengan wajah penuh kecemasan. "Kau benar-benar akan menari?" tanya Mawar dengan suara bergetar. Anton mengangguk. "Kalau tidak, aku takut apa yang akan terjadi." Mawar menarik napas dalam. "Kalau kau menerima, jiwa kita semua di desa ini bisa tenang. Tapi kalau kau menolak, mereka akan datang mengambilmu dengan cara yang lebih mengerikan." Di tengah lapangan yang diterangi sinar bulan, Anton berdiri, mengenakan selendang putih yang kini terasa berat di bahunya. Gamelan mulai berdentang lebih keras, iramanya menghipnotis. Dia mengangkat tangan, menggerakkan jemari, mengikuti langkah yang diajarkan Mawar secara singkat. Tubuhnya bergerak kaku pada awalnya, tapi seiring musik mengalun, gerakannya mulai luas, seperti terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Sosok bayangan perempuan muncul dari kegelapan, menari bersamanya, langkah mereka selaras, mengalir dalam irama yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suasana berubah, angin berhembus kencang membawa aroma bunga kantil yang menusuk hidung. Anton merasakan sesuatu yang aneh, sebuah energi mengalir dari kaki hingga ujung jari, menghubungkan dirinya dengan dunia lain. Tiba-tiba, bayangan itu tersenyum, lalu perlahan menghilang. Suara gamelan mereda, dan malam menjadi sunyi kembali. Anton terjatuh ke tanah, napasnya memburu. Mawar segera mendekat, menepuk pundaknya. "Kau berhasil," katanya lirih. "Kau telah menggantikan mereka." Anton menatap ke langit, bulan penuh bersinar terang. Di kejauhan, desa yang selama ini dipenuhi misteri mulai terasa lebih tenang, seolah rahasia kelamnya telah terkubur. Tapi dalam hati Anton, ada pertanyaan yang masih mengganjal. Berapa lama aku bisa bertahan? Dan kapan mereka akan kembali? Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan video dan cerita dari kami. Jika kalian suka silakan like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa pada episode cerita menjelang malam selanjutnya.